Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat situs Adipati Panjer. Nanti di depan itu ada perempatan, ada perempatan. Nanti kita belok kanan, itu ada tulisan situs Panjer. Nah, ini belok kanan. Nah, kita terus kurang lebih 100 meter. Pertigaan nanti kita belok kanan, nanti ada tulisan ke situs Panjer. Nah, ini kita ke belok kanan Panjer, terus saja sawah. Nah, kita coba pakai mobil, bisa enggak ini ya, pakai motor. Ini kita pakai mobil, coba kita pakai mobil. Ini ada teman bawa mobil. Ternyata kita bisa ini pakai mobil ini ya, melewati sebuah persawahan, melewati sebuah persawahan ini. Kanan kiri ada tanaman tebu, terus saja. Nanti di depan itu mentok ya, mentok, menarik terus belok kiri ya. Ini mentok, kita terus belok kiri. Jalannya cuma satu ini aja ya. Terus kurang lebih 100 meter kita sudah sampai. Suasananya agak panas, tapi tempatnya kelihatannya sangat-sangat dingin ini. Terus saja ya, ini sudah sampai ya. Nah, ini dia. Oke, kita sudah sampai di lokasi situs Adipati Panjer. Ini termasuk wilayah Kediri, Babat Kediri ini. Dalam cerita bahwa Adipati Panjer ini penguasa daerah Kediri ya. Nah, kita turun dulu sama Mas Agung. Kita lihat-lihat di situs Adipati Panjer. Adipati Panjer ini bisa dilihat dalam serat Babat Kediri itu ya. Seorang adipati yang suka ini apa itu, adu jago istilahnya, sabung ayam. Nah, kesukaannya sabung ayam. Suatu saat ada seorang pemuda yang tampan, dikisahkan
ketampanannya itu terkenal seluruh kerajaan Doho ya. Jadi banyak perempuan itu tergila-gila dengan pemuda namanya Gendam Mas Morondono. Gendam Mas Morondono. Jadi perempuan-perempuan kaya itu ngasih emas, ngasih pakaian karena ketampanannya itu, sehingga dia tidak bekerja dan sakti dan tampan. Itu namanya pemuda Gendam Mas Morondono. Karena ketampanannya itulah ketika melihat adanya adu sabung, dia datang, seluruh wanita itu ngetut nih apa ya, ngikuti dari belakang, ingin melihat. Nah, kayak karena terkenal seluruh negeri. Kayak apa ketampanan dari Gendam Morondono. Nah, ketika terjadi sabung ayam itu, melihat sabung ayam itu, sang adipati ditemani oleh istrinya. Ketika istrinya melihat wajah Gendam Mas Morondono itu, terus melihat tanpa berkedip. Wah, rupanya ini ya, sang permaisuri atau istri adipati itu sangat terpesona dengan ketampanan Gendam Morondono, sehingga sang adipati pun merasa curiga, kok nggak direken dia terus memandang sama Gendam Morondono, sudah tampan, pakaiannya juga mewah, sehingga adipati nggak direken, orang Jawa nggak direken blas. Dicari ketampanan. Ya karena merasa ini, sang adipati ini merasa cemburu ya dengan adanya itu pemuda yang bernama Gendam Morondono. Tiba-tiba menghunus kerisnya, kemudian secara tiba-tiba menusuk kena lempengnya. Karena ditusuk tidak terima, akhirnya ini Gendam Morondono mencabut pedangnya dan ganti menusuk kena dadanya. Terjadilah perang. Nah, karena terluka dadanya itu sangat adipati lari mencari sumber, nggak tahu atau sumbernya ini mungkin mungkin ya, ini cari cerita ini. Nah, dadanya kena tusuk, dia mencari belik atau sumber, karena belik atau sumber itu luka apapun kalau adipati kena belik atau sumber itu akan sembuh. Nah, tapi sebelum sembuh dia dikejar oleh Gendam Morondono, kejar. Nah, belum bersembunyi mau berobat itu dengan belik itu, dia sudah meninggal ya. Ternyata Adipati Panjer sudah meninggal dekat belik itu. Nah, begitu Adipati meninggal, wah, masyarakat di sekitar itu, kawulonya ya, prajurit-prajurit dan seluruh kadipaten ngejar sama Gendam Mas Morondono. Dia pulang ke rumah, lari pulang ke rumah. Pulang ke rumah tetap dikejar oleh masyarakat ya sekarang ini. Mungkin para prajurit dan bersatu dengan karena membunuh sang Adipati Panjer. Dikejar sampai rumah, dia terus lari sampai ke Kalasan. Dia akhirnya jegur, masuk ke dalam sendang Kalasan. Nah, ketika masuk ke sendang Kalasan ini dicari, ditungguin, nggak ada. Sampai sendangnya cari-cari itu Gendam Morondono tidak ada. Akhirnya jadilah siluman. Ini cerita ya, ini dari babat itu. Akhirnya sekarang jadi ilmu, namanya ilmu Gendam Morondono atau Gendam Mas Maradahana atau Gendam Morondono. Wah, itu kalau siapapun yang memiliki ilmu itu akan digilai, akan diuber-uber lawan jenis ya. Nah, itu adalah mitos yang diambil dari babat Kediri atau Serat Kediri tentang Adipati Panjer. Nah, itu akhirnya
oleh cucu sang Adipati Panjer itu dibuatlah arca seperti Gendam Asmorodono. Orangnya tampan, dibuatlah arca. Ini cerita, ini benar salahnya sumonggo pro kontra itu kasihan. Saya hanya menceritakan apa yang ada di surat dapat ikan. Oke, kita memasuki situ. Ya, beginilah suasana dalam situs itu yang diyakini oleh masyarakat Panjer sebagai peninggalan Adipati Panjer. Banyak orang yang ziarah atau melekan atau tirakat di daerah sini ya. Di dalamnya ada arca-arca peninggalan yang dikunci itu karena takut dirusak oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini dibangun oleh berdasarkan APBD desa kayaknya ya. Ini desa Panjer ini. Kita memang harus melestarikan budaya. Kita naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini situsnya. Ada beberapa peninggalan dari sang Adipati Panjer. Memang ya dalam sejarah mungkin nggak ada ini. Yang ada ya serat babat gitu. Ya, ini ada peninggalan batu bata kuno. Ini tempatnya, di dalamnya ada beberapa arca. Banyak orang-orang yang melekan atau ritual di sini. Ini disediain tempat. Nah, supaya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tempatnya sangat enak ya. Mohon izin dulu untuk ziarah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita hormatilah. Suasananya sangat sejuk. Kita lihat-lihat dalam. Ada musola. Dan saya rasa cukup sekian dulu dari kami. Jangan lupa like, subscribe. Oke, terima kasih. Thank you.